Damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Hidup yang tidak bercacat adalah hidup yang baik dan sempurna. Hidup yang baik dan sempurna orang-orang Kristen adalah hidup yang seturut dengan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Mempertahankan kehidupan yang tidak bercacat sampai kedatangannya bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah. Banyak faktor yang membuat orang Kristen tidak bertahan sampai akhir. Bisa dikarenakan penderitaan dan bisa dikarenakan ketertarikan pada pesona dunia seperti kekayaan, tradisi-tradisi yang ada, dan berbagai pengajaran sesat. Tetapi orang yang teguh di dalam iman, ia akan bertahan dan setia sampai akhir tanpa bercacat di hadapan Tuhan. Jemaat Tesalonika kala itu adalah jemaat yang setia walaupun teraniaya oleh pemerintahan Roma. Pemerintahan Roma tidak suka melihat mereka yang merajakan Kristus dalam hidupnya. Dan tidak sedikit yang mati martir karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Selain penderitaan, di sana juga ada tradisi pelacuran bakti yang sangat berpotensi mencacatkan kehidupan mereka. Untuk itulah Paulus terus memantau mereka dan mengingatkan supaya tidak tertarik untuk melakukan pelacuran itu. Paulus mengingatkan mereka supaya bersukacita dalam segala hal dan tetap berdoa, sebab dengan demikianlah mereka mampu menjaga tubuh, jiwa, dan rohnya tidak bercacat di hadapan Tuhan pada saat kedatangannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita bandingkan kehidupan jemaat mula-mula dengan kehidupan kita sekarang, situasinya sungguh jauh berbeda. Kita hidup di tengah bangsa yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Pemerintah tidak keberatan jika kita memuliakan Tuhan. Bahkan ada kalanya pemerintah mendukung dan memberi bantuan kepada gereja, membangun gereja melalui bantuan sosial, mengeluarkan dana untuk pembiayaan perayaan-perayaan gerejani, bahkan menyuruh aparat untuk menjaga peribadahan kita di saat kita melakukan ibadah raya, sehingga nyaris tidak ada yang mati martir karena perilaku pemerintah terhadap penganut agama, termasuk kita. Memang ada yang martir, tetapi itu adalah ulah sekelompok orang saja. Itu pun jika ketahuan akan diberi sanksi yang setimpal oleh pemerintah kita. Namun begitu bukan berarti orang Kristen sekarang ini lebih hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sebab ada lagi penderitaan lain yang tidak kalah pentingnya mencacatkan hidup seseorang. Seperti sakit yang tak kunjung sembuh, lalu pergi berdukun. Menderita karena kekurangan uang, lalu menipu dan mencuri milik orang lain. Menderita karena hubungan dengan sesama yang tidak baik, lalu mendendam dan membalas dengan kejahatan. Menderita karena cita-cita yang tidak tercapai, lalu mengeluh dan berputus asa. Jika ini yang terjadi, maka hidup sudah pasti bercacat di hadapan Tuhan. Dan jika berlanjut terus sampai kedatangan Tuhan Yesus, penderitaan kekal pun sudah menunggu. Lalu kalau begitu, apa yang harus diperbuat pada masa yang sekarang ini? Paulus berkata, bersukacitalah dalam segala hal dan tetaplah berdoa. Jika ada yang sakit, ingatlah, Kristus adalah penyembuh yang ajaib. Ia dapat menyembuhkan segala penyakit orang yang datang padanya. Ia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Jika ada yang kekurangan uang, bekerjalah dan berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan pekerjaan itu.
pastilah Tuhan akan memberkatinya dan memberi hasil. Jauhkanlah keinginan untuk menjadi kaya secara harta dunia, sebab kekayaan orang percaya tersimpan di surga, yang disimpan lewat perbuatan-perbuatan baiknya di dunia. Dan jika ada yang merasa disakiti, ingatlah pesan Tuhan bahwa kita tidak boleh mendendam dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi ampunilah orang yang bersalah, sebab Tuhan juga sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Jangan bersusah hati jika belum mendapat apa yang dicita-citakan, sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi kita jika kita benar orang yang percaya kepadanya. Jangan khawatir tentang apa yang hendak dimakan dan diminum dan dipakai, sebab Tuhan pelihara orang percaya melebihi burung di udara dan bunga bakung di taman. Dan terakhir, bersukacitalah dalam segala hal, sebab orang yang bersusah hati tidak mendatangkan kebaikan baginya, tetapi sukacita berkenan kepada Tuhan. Jika semuanya ini kita hidupi sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita akan sangat berbahagia, sebab hidup kita tidak bercacat di hadapannya. Amin.